Tiga kunci gagal dalam berinvestasi saham. Banyak orang yang awalnya bersemangat berinvestasi di saham tetapi malah rugi. Awalnya sih untung, beginner's luck orang bilang. Tetapi karena satu dan lain hal, pada akhirnya gagal dan kapok berinvestasi lagi di saham. Pastikan kita tidak menjadi orang yang masuk dalam kategori ini. Dan ini tidaklah mudah karena berinvestasi adalah proses yang panjang. Kesuksesan sebulan setahun tidak jadi jaminan bahwa metode yang digunakan sudah benar-benar aman. Jadi pertanyaan 1 juta dolarnya adalah gimana caranya biar kita bisa untung dengan resiko yang terjaga, bukannya rugi dalam saham. Yuk, mari kita bahas faktor-faktor terpenting yang menjadi kunci dalam berinvestasi saham. Loh, kok malah ngebahas kunci kegagalan dan bukannya kunci keberhasilan? Ini adalah inversion, salah satu mindset yang paling penting dalam investasi. Charlie Munger, sohib paling dekat Warren Buffett, lah yang mempopulerkannya. Dan secara mudahnya begini, kita cari tahu apa saja yang membuat kita gagal, dan selanjutnya kita tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Seperti kutipan terkenal Charlie Munger, "Tell me where I'm going to die. That is so I don't go there." Begini kutipan lengkapnya dari Charlie Munger. Invert, always invert. Turn a situation or a problem upside down. Look at it backward. What happens if all our plans go wrong? Where don't we want to go and how do you get there? Instead of looking for success, make a list of how to fail instead. Through sloth, envy, resentment, self-pity, entitlement, all the mental habits of self-defeat. Avoid these qualities and you will succeed. Tell me where I'm going to die, that is so I don't go there. Sudah dibaca dengan lengkap? Kalau belum silakan di pause dulu, lalu baca dan resapi. Oke, mari kita lanjut. Saatnya masuk ke materi utama. Kunci pertama kegagalan dalam berinvestasi, yaitu tidak tahu fundamental perusahaan. Saya ulangi, tidak tahu fundamental perusahaan. Tanpa tahu fundamental, artinya kita membeli kucing dalam karung. Kita boleh saja sih tidak tahu pikiran Mr. Market seperti apa. Kenapa market berani membeli saham dengan harga yang tinggi banget atau menjual dengan harga yang murah banget? Atau kenapa dalam market harga suatu saham naik atau turun dengan cepat? Kita boleh tidak tahu, tidak masalah. Kalau tahu tentunya lebih baik. Tetapi yang tidak boleh tidak tahu, saya ulangi, tidak boleh tidak tahu adalah fundamental perusahaan. Entah itu Anda trader atau investor, Anda harus tahu fundamental perusahaan. Ini kunci. Kalau tidak, Anda terancam terjebak membeli perusahaan yang salah di harga yang benar-benar salah pula. Trader yang tahu fundamental punya proteksi tambahan. Selain cut loss, dia tahu fundamental perusahaan. Dia nggak akan masuk ke perusahaan-perusahaan yang nggak beres. Memahami fundamental perusahaan adalah suatu keharusan dalam berinvestasi. Tanpa tahu fundamental, kita tidak tahu apakah perusahaan di balik kode saham tersebut layak dibeli. Apakah prospek perusahaan ke depannya bagus? Jangan-jangan ke depannya performa perusahaan menurun bahkan bangkrut. Apakah manajemennya merupakan partner bisnis yang baik? Jangan-jangan uang kita dihambur-hamburkan sama pemegang saham pengendali atau PSP. Apakah asetnya real? Jangan-jangan piutangnya macet, bahkan bodong. Perusahaan semacam ini semakin berlama-lama kita pegang, justru semakin rugilah kita. Percuma kita hold, mau setahun, 2 tahun percuma, 3 tahun, 10 tahun percuma. Bukannya makin untung, malah kita semakin buntung. Plus kita akan kehilangan potensi cuan dari saham lain. Case yang lain, jangan-jangan ada obligasi jatuh tempo yang nanti tidak mampu dibayar karena perusahaan tidak mempunyai uang kas yang cukup. Sahamnya tiba-tiba kena suspend dan tidak bisa diperdagangkan lagi di bursa efek. Celakalah kita. Uang kita justru tertahan di saham tersebut dan tidak dapat kita gunakan untuk keperluan lain. Kita kehilangan opportunity atau kesempatan berikutnya. Seperti kalau ada saham bagus yang harganya lagi murah, kita tidak bisa membelinya karena uang kita ada di saham yang lagi di suspend tersebut. Ini baru namanya nyangkut. Benar-benar nyangkut. Bukan nyangkut sekedar karena harga saham lagi turun. Bisa Anda bayangkan apabila masuk ke saham yang lagi di suspend. Bisa-bisa jadi beban pikiran kita. Analisis kita menjadi kacau. Bahkan kehidupan, produktivitas, pekerjaan kita bisa turun. Kita khawatir terus-menerus. Jangan-jangan uang kita benar-benar hilang. Kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, helpless dan tidak berdaya. Uang sahamnya nggak bisa diperdagangkan.
perdagangan nggak bisa diapa-apain. Jadi mengetahui fundamental adalah suatu keharusan yang wajib kita pahami dengan baik. Bagaimana prospek perusahaannya? Apakah harganya cukup murah atau mahal? Bagaimana potensi naiknya ke depan? Apa saja permasalahan sekaligus potensi perusahaan tersebut? Dengan mengetahui fundamental, kita akan menjadi tenang. Tenang ketika harga naik, tenang juga ketika harga turun. Ketika harga naik, kita tidak akan panic selling hanya karena takut harganya nanti akan turun. Ketika harga turun, kita juga tidak akan panic selling karena takut harganya akan nyungsep, tidak balik lagi ke harga semula yang kita beli. Jadi harga boleh naik turun, tetapi pada akhirnya dalam jangka waktu yang cukup, maka harganya akan kembali ke harga wajar sesuai dengan kondisi perusahaan. Artinya kita punya dasar pijakan yang kuat, tidak mudah terombang-ambing dengan naik turunnya harga saham. Jadi dengan mengetahui fundamental, kita juga akan tahu apakah harga suatu saham cukup murah atau tidak. Kalau harganya cukup murah, maka potensi naiknya akan semakin besar. Artinya, potensi untung juga semakin gede. Sedangkan apabila harga saham sudah terlalu mahal, maka kemungkinan naiknya juga lebih kecil. Nanti kalaupun harganya tetap naik, kenaikan tersebut bisa jadi sudah tidak sehat lagi. Dengan kata lain, resikonya tinggi dan potensi naiknya juga semakin mengecil. Mari kita bahas kunci gagal yang kedua, yaitu memiliki temperamental yang salah. Agar sukses di saham, kita membutuhkan pengelolaan emosi yang tepat, terutama berkaitan dengan 4 hal utama. Apa saja? Ini dia. 1. Ketakutan. 2. Keserakahan. 3. Rasa ingin ikut-ikutan. Dan 4. Ketidaksabaran. Mari kita bahas satu persatu. Rasa takut. Ketakutan merupakan bagian dari survival mechanism kita sebagai makhluk hidup. Ada fight or flight, yang tentunya berhubungan dengan bagian otak kita yang paling tua, yaitu reptilian brain. Ketakutan ini punya kecenderungan bisa mengalahkan dan mengambil alih pola pikir logika kita dengan sangat mudah dan cepat. Padahal analisis hanya bisa dilakukan dengan bagian dari otak yang paling muda, yaitu neocortex. Makanya jangan heran, kita sudah punya planning bagus dan detail secara sistematis, tiba-tiba pada saat eksekusi atau praktek, emosi mengambil alih, seperti ketakutan ini. Ketakutan dalam dunia saham bisa terpicu banyak hal, utamanya adalah ketakutan kehilangan uang. Kita sudah bersusah payah, kerja keras selama bertahun-tahun, menahan diri untuk tidak membeli ini itu, hanya untuk dapat ditabung atau dibelikan saham. Kok dengan mudahnya hangus begitu saja. Beda dengan beli barang kan? Kalau barang paling tidak masih ada barangnya, bisa kita nikmati sampai bosan, bisa dijual atau dipakai sampai rusak. Sedangkan kalau jasa atau servis, paling tidak ada kenangan memori yang didapatkan dan bisa kita share dengan teman-teman atau ditunjukkan di media sosial, misalnya kita sedang traveling dan sebagainya. Tetapi kalau uang habis dijual beli saham, yang ada malah trauma. Tidak heran orang yang gagal di dunia saham tidak lagi mau bercerita pengalamannya, atau juga malah marah-marah tidak jelas menyalahkan sana sini. Setelah itu tidak ada kabarnya lagi. Kemudian emosi berikutnya selain ketakutan adalah greedy atau keserakahan. Ini mirip seperti mental cepat kaya. Pengen dibeli saham pagi, sore sudah naik. Kalau bisa beberapa jam atau beberapa menit kemudian langsung naik. Kalau bisa lagi mentok di harga atas alias ARA atau auto reject atas sekian puluh persen. Mental seperti ini bisa berbahaya. Mengapa? Karena membuat orang tergoda membeli saham yang memiliki potensi naik besar karena lagi tren misalnya, tetapi lupa atau tidak menghiraukan resiko di balik saham atau perusahaan tersebut. Akibatnya, orang yang mental seperti ini, dia cuma nyari-nyari info saham apa yang akan naik atau yang akan dikarek bender katanya. Nekat masuk ke saham gorengan di perusahaan yang tidak dikenal dengan baik, atau masuk tetapi harganya sudah terlalu mahal. Istilahnya FOMO, Fear of Missing Out, takut ketinggalan kereta. Emosi berikutnya adalah pengen ikut-ikutan atau herding. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk mencari approval dari orang lain. Ketika beli dan gak yakin, maka akan tanya-tanya, apakah keputusannya sudah benar? Ada yang join ke grup-grup sosial media, entah itu Telegram, WhatsApp, Stock, dan sebagainya. Sebagian berbayar atau grup premium.
lalu mencari informasi terkait saham apa yang akan naik dalam waktu dekat. Setelah itu, tanpa pikir panjang dan tanpa analisis yang cukup, langsung melakukan HK atau hajar kanan alias buy. Mengandalkan rekomendasi dari orang lain yang dianggap lebih bisa dan tidak berdasarkan pada keputusan sendiri secara mandiri. Ini bisa berbahaya karena Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ingatlah quote dari Peter Lynch, "Buy what you know and know what you buy." Atau petuah dari Warren Buffett, "Resiko datang dari ketidaktahuan." Masih kurang? Ada lagi petuah dari Lo Keng Hong, "Jangan beli kucing dalam karung." Dengan hanya melihat karungnya tetapi tidak mengecek kucingnya, bisa jadi kucingnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kucingnya udah sakit-sakitan, udah tua, atau jangan-jangan kucingnya sudah nggak ada, tinggal karungnya doang. Emosi yang terakhir yang kita bahas adalah impatient atau ketidaksabaran. Saham tertentu membutuhkan waktu untuk naik secara optimal, bisa beberapa bulan bahkan tahunan, tergantung dari kenaikannya. Kalau tidak sabar, Anda masih bisa untung sih, tetapi keuntungan tersebut tidak optimal. Sedangkan apabila saham yang dibeli harganya turun, ketidaksabaran akan membuahkan kerugian. Saham tersebut kita jual, beberapa hari kemudian malah naik, jauh di atas harga beli kita. Maka emosi kita bisa campur aduk, kesal, gemes, dan sebagainya, yang akhirnya hanya membuat analisis semakin kacau. Eksekusinya juga semakin kacau. Padahal saham yang kita beli sudah benar, harganya murah, dan perusahaannya bagus. Hanya karena Mr. Market tidak sedang setuju dengan kita beberapa saat sehingga harga saham turun, kita malah jual rugi. Ingat quote Warren Buffett, "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient." Bursa adalah tempat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Kalau Anda sudah bisa mengendalikan temperamen mental, maka hasilnya jauh lebih baik dan optimal. Ketika harga turun, Anda akan tetap tenang karena telah membeli saham di harga yang murah. Pada saatnya nanti, harga saham tersebut akan kembali ke nilai semula. Bahkan harganya bisa lebih mahal daripada harga beli kita karena Anda sudah membeli dengan margin of safety yang cukup. Sedangkan kalau harganya naik, Anda juga tidak akan panik buru-buru jual. Anda akan tetap tenang karena ketika Anda tahu harga wajarnya, selama belum mencapai target harga wajar, maka Anda tidak akan buru-buru panik untuk menjual saham tersebut. Demikian 2 kunci kegagalan dan mengatasinya. Salam sukses berinvestasi.